slow up, no I don't take shit, I got no love. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong memanggil 5 pemain berlabel Timnas Senior untuk pemusatan latihan Timnas U23 Indonesia sebagai persiapan Piala AFF U23 2023. Piala AFF U23 2023 akan digelar di Thailand pada 17 hingga 26 Agustus 2023. Timnas U23 Indonesia berada di grup B bersama Timor Leste dan Malaysia. Guna menghadapi turnamen itu, Shin Tae-yong memanggil 23 pemain. Dari 23 pemain tersebut, ada 5 pemain yang sudah mencatatkan caps di Timnas Senior Indonesia. Striker Persis Solo itu sudah mencatatkan 4 caps di Timnas Indonesia. Ia juga sudah mencetak 1 gol saat ke gawang Brunei pada Piala AFF 2022. Terakhir kali pemain 20 tahun itu masuk skuad Timnas Indonesia pada Maret 2023. Saat itu Timnas Indonesia melawan Burundi pada FIFA Matchday. Kiper Persebaya itu mencatatkan 3 caps di Timnas Indonesia. Pemain 21 tahun masuk skuad Timnas Indonesia saat melawan Palestina dan Argentina pada FIFA Matchday Juni lalu. Bahkan saat melawan Argentina, Hernando Ari tampil penuh sepanjang pertandingan. Bek 20 tahun Persija Jakarta itu baru mencatatkan 1 caps di Timnas Indonesia. Ia tampil 17 menit saat Timnas Indonesia mengalahkan Curaçao dengan skor 2-1 pada laga kedua FIFA Matchday September 2022. Rizky Ridho sudah mencatatkan 23 caps bersama Timnas Indonesia. Ia memang sering menjadi pemain langganan Timnas Indonesia. Bek 21 tahun milik Persija itu sudah mencetak 1 gol. Bek PSIS itu mencatatkan 13 caps untuk Timnas Indonesia. Terakhir kali pemain 22 tahun masuk skuad Garuda adalah pada kualifikasi Piala Asia 2023 pada Juni 2022. Di sisi lain, asisten pelatih Timnas U23 Indonesia sekaligus asisten Shin Tae-yong, Nova Arianto, mengungkapkan bahwa 3 pemain yang mendapat panggilan dan saat ini ikut dalam pendidikan kepolisian sudah mendapatkan izin untuk membela skuad Garuda Muda. Seperti diketahui, PSSI telah mengumumkan sebanyak 23 pemain Timnas U23 Indonesia untuk Piala AFF U23 2023. Dari 23 pemain yang dipanggil oleh Shin Tae-yong ini, ada 3 pemain yang saat ini telah mengikuti pendidikan kepolisian. 3 pemain tersebut yakni Muhammad Ferrari, Dava Fasha, dan Frankie Misa. Mereka masuk dalam daftar pemain yang dipanggil Shin Tae-yong untuk bisa membela tim Merah Putih pada ajang yang bakal berlangsung di Thailand, 17 hingga 26 Agustus 2023. Tim pelatih memang tak melupakan pemain-pemain andalan Timnas U23 Indonesia ini. Ketiga pemain ini memang telah menjadi andalan Shin Tae-yong saat Timnas U23 Indonesia menjalani pemusatan latihan untuk menghadapi sebuah turnamen. Nama Muhammad Ferrari, Dava Fasha, hingga Frankie Misa memang telah sudah menjadi langganan membela skuad Garuda Muda. Untuk itu, jelang menghadapi Piala AFF U23 2023 yang waktu persiapan cukup mepet pun membuat tim pelatih tak ambil pusing. Shin Tae-yong telah memanggil 23 pemain untuk masuk dalam skuad Timnas Indonesia U23 untuk tampil di Piala AFF U23 2023 di Thailand. Dari 23 nama pemain itu, ada wajah-wajah baru yang diberi kesempatan sang pelatih. Indonesia akan ambil bagian pada ajang Piala AFF U23 2023 yang digelar di Thailand mulai 17 Agustus 2023 nanti. Timnas Indonesia berada di grup B, bersama Malaysia dan Timor Leste. Shin Tae-yong masih mengandalkan nama besar di skuad Timnas Indonesia U23. Rizky Ridho, Hernando Ari, dan Irfan Jauhari memprediksi akan memainkan peran penting. Namun, ada juga wajah baru yang harus dinanti aksinya. Esal Sahrul misalnya. Dia tampil bagus untuk Persita dan memainkan peran sebagai super sub. Esal Sahrul bisa mengubah bala laga ketika dimasukkan pada babak kedua. Moncer di Persita, aksi Esal Sahrul sangat didantikan di Timnas Indonesia. Lantas, siapa saja wajah baru yang masuk skuad Timnas Indonesia U23? Simak ulasan lebih lengkapnya di bawah ini ya Bolaneters.
Abdul Rahman direkrut Trans Nusantara dari klub Liga 3, Serpong City, pada awal musim ini. Di luar dugaan, performanya sangat bagus. Abdul Rahman mencetak 1 gol dari 6 laga yang dimainkan. Abdul Rahman bisa jadi senjata rahasia bagi Garuda Muda. Rifki Dwi merupakan gelandang serba bisa. Dia bisa memainkan banyak peran di lini tengah, baik bertahan maupun menyerang. Rifki Dwi sudah promosi ke tim senior Persita sejak 2021-2022. Performanya tiap musim selalu meningkat. Faisal Sahrul tampil sangat menjanjikan bersama Persita. Dari 5 laga yang sudah dimainkan di BRI Liga 1, Faisal Sahrul mampu mencetak 2 gol. Faisal Sahrul adalah pencetak gol kemenangan Persita saat bertemu Persija Jakarta. Ragil membuat kejutan ketika bikin gol pada pekan pertama BRI Liga 1 2023-2024 lawan PSIS Semarang. Sebelum promosi ke tim senior Bayangkara FC, Ragil pernah bermain untuk Garuda Select dan tim muda The Guardian. Ragil diproyeksikan untuk jadi pelapis Ramadan Sananta. Salim Akbar Tuharia sudah membela Madura United sejak musim 2022-2023 lalu. Namun, baru musim ini performanya mampu menarik perhatian. Salim Akbar bermain pada 3 dari 6 laga yang sudah dimainkan Madura United di BRI Liga 1 2023. Pengumuman skuad Timnas Indonesia U23 untuk Piala AFF U23 2023 secara resmi belum dirilis. Namun sempat membocorkan nama-nama pemain yang dipanggil untuk tampil di Piala AFF U23 bulan ini. Pada Senin, 7 Agustus 2023, siang kemarin, PSSI lewat akun media sosial mereka, PSSI, membagikan daftar 26 pemain yang diproyeksikan tampil di Piala AFF U23 2023. Namun, hanya beberapa saat, PSSI menghapus unggahan tersebut dan sampai saat ini belum ada unggahan terbaru mengenai daftar pemain Timnas U23. Meskipun sudah dihapus, ada 2 nama yang menarik perhatian dalam daftar tersebut, yaitu Ivar Jenner dan Rafael Struijk. 2 pemain yang saat ini berkarier di Liga Belanda. Namun pemanggilan 2 pemain naturalisasi yang berkarier di Belanda itu bisa jadi akan bertepuk sebelah tangan. Kenapa? Ivar Jenner segera memulai musim baru Eerste Divisie 2023-2024 atau kasta kedua Liga Belanda yang akan dimulai pada akhir pekan ini meski di pramusim banyak menghabiskan waktu bersama FC Utrecht. Sementara itu, Rafael Struijk juga akan bermain di Eerste Divisie musim ini setelah masuk skuad ADO Den Haag. Direktur Teknik PSSI, Indra Syafri, mengungkapkan bahwa panggilan telah mengirimkan surat pemanggilan Ivar Jenner ke FC Utrecht dan Rafael Struijk ke ADO Den Haag. Lantas, bagaimana hasilnya? Belum ada balasan suratnya kalau tidak salah. Coba nanti saya cek. Saya kemarin kan hampir seminggu di Bali mendampingi Frank Wormoed, ujar Indra Syafri. Status Piala AFF U23 2023 yang tidak masuk kalender FIFA memang memperbolehkan setiap klub untuk tidak melepas pemainnya ke Timnas Indonesia U23. Timnas Indonesia U23 akan berkancah di Piala AFF U23 2023 pada 17 hingga 26 Agustus 2023. Tim berjulukan Garuda Muda itu tergabung di grup B bersama Timnas Timor Leste U23 dan Timnas Malaysia U23. Sementara itu, Indra Syafri yang merupakan Direktur Teknik PSSI, saat ini sedang mendampingi Frank Wormoed yang menjabat sebagai konsultan pelatih Timnas Indonesia U17, Bima Sakti. Timnas Indonesia U17 menjadwalkan 2 uji coba internasional di Bali untuk Piala Dunia U17 2023. Namun, Arhan Kakak dan kawan-kawan kalah 0-3 dari Barcelona Juvenil A pada 2 Agustus 2023 dan 2-3 dari Kashima Antlers U18 pada 3 hari berselang. Daftar pemain Timnas Indonesia U23 di Piala AFF U23 2023 bocor. PSSI lewat akun media sosial mereka, PSSI, membagikan daftar 26 pemain yang diproyeksikan tampil di Piala AFF U23 2023 pada Senin, 7 Agustus 2023, siang waktu Indonesia Barat. Sayangnya beberapa menit setelah dirilis, PSSI menghapus unggahan tersebut. Hingga kini, PSSI belum mengunggah ulang postingan tersebut. Meski sudah dihapus, banyak pihak yang telah mencapture unggahan PSSI tersebut.
Terlihat dari 26 nama pemain yang dibawa, Shin Tae-yong bisa dibilang dapat memainkan pemain-pemain terbaik yang dimilikinya.